atau gelas aqua sebanyak 3 buah, tumbuhan sirih Cina sebanyak 3 batang, cutter atau pisau 4, pewarna makanan 5, air secukupnya. Jadi tujuan kami melakukan praktik transportasi ini adalah untuk mengamati dan membuktikan bahwa di dalam tumbuhan terjadi proses pengangkutan air dan zat larut melalui pembuluh kayu. Proses pengangkutan air dan zat larut dari akar sampai ke daun itu dipengaruhi oleh faktor daya kapilaritas batang, daya resap daun, daya tekan akar, dan karena pengaruh sel-sel yang hidup. Cara kerja 1. Masukkan pewarna makanan ke air dan aduk sampai merata. Alasan kita memakai pewarna makanan warna merah atau warna lainnya yang cerah adalah agar air yang mengalir ke atas, mengalir ke batang, ke daun itu akan terlihat dengan jelas. 2. Kemudian masukkan air ke botol. 3. 1 batang tumbuhan sirih Cina dipotong akarnya di dalam air, kemudian masukkan dalam botol. 1. 4. Tumbuhan kedua potong akar, daun, dan bunganya, kemudian masukkan ke dalam botol. 2. 5. Sedangkan tanaman yang ketiga kita biarkan utuh, masukkan ke dalam botol. 3. 6. Biarkan terkena sinar matahari. Alasan kami praktek dengan tanaman sirih Cina adalah karena batang sirih Cina ini bening dan transparan, sehingga kita mengharapkan air yang mengalir ke seluruh tubuh tanaman itu akan terlihat dengan jelas. Maka daun pada tumbuhan yang pertama akan berwarna merah. Demikian juga dengan batangnya. 1. Tumbuhan 1 setelah 2 jam, daun, batang, dan bunga berwarna merah. 2. Pada tumbuhan yang kedua, batang dan ujung batang daun yang dipotong berwarna merah. 3. Demikian juga dengan pada tumbuhan yang ketiga, pada batang dan tepi daun berwarna merah walaupun tidak sebanyak tumbuhan 1. Dan ini adalah hasil praktek setelah sehari semalam. Warna merah terlihat lebih jelas pada tumbuhan sirih Cina. Jadi dapat disimpulkan memang benar terjadi proses transportasi ini dapat dibuktikan bahwa ada warna merah pada batang, daun, dan bunga. Proses transportasi ini dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu daya tekan akar, daya kapilaritas, daya hisap daun, dan adanya pengaruh sel-sel yang hidup. Daya kapilaritas adalah pembuluh silem yang terdapat pada pembuluh. Pada tumbuhan dianggap sebagai pipa kapiler. Air akan naik melalui pembuluh kayu sebagai akibat dari daya agresi antara dinding pembuluh kayu dengan molekul air. Sedangkan gaya tekan akar pada tumbuhan itu berbeda-beda tergantung atau dipengaruhi oleh besar kecilnya dari tumbuhan tersebut. Daya hisap daun itu disebabkan karena adanya penguapan atau transpirasi air dari daun yang besarnya berbanding lurus dari luas bidang penguapan atau intensitas penguapan. Sedangkan yang terakhir adalah pengaruh dari sel-sel hidup karena semua sel-sel hidup memerlukan air untuk kehidupannya.